kronologis awal itu ketika saya dipanggil oleh Yai Mas Nur Ghozi di rumahnya Gus Hamid Mujib atau Gus Hamid KPU terkenal, di rumahnya beliau. Jadi saya diminta datang, ternyata beliau curhat ke saya menyampaikan bahwa ketika besanan beliau mau besanan dengan keluarga Pak Alawi Al-Jufri, tapi saya tidak tahu di mana rumahnya Al-Jufri itu. Tapi intinya beliau itu sampai sampai sangat tertekan dan sangat malu, sangat harga dirinya sampai jatuh ya. Ketika anaknya mau kawinan sama Al-Jufri itu, sama Ustadz Taufik dilarang karena haram. Haramnya itu karena Yai Asror itu bukan keturunan Nabi, sudah terputus jam kote. Ketika Gus Nur itu mau besanan sama Al-Jufri yang Pak Alwi itu, sama Ustadz Taufik selaku ketua Robito nggak tahu saya, itu nggak boleh. Sampai sama Al-Jufri tadi dihubungkan ke Habib Lutfi. Tetap apa yang rekomendasi dari Habib Lutfi itu tidak boleh. Terus yang membuat saya itu semendal, saya itu tidak sampai hati, itu ketika Gus Nur mengatakan bahwa Sidogiri yang jelas-jelas didirikan oleh Mbah Sayyid Sulaiman ya, yang memiliki keturunan Mbak Asror dan semua memahami itu ya. Sampai Kiai Asror ini dikatakan bukan keturunannya Kanjeng Nabi, sehingga anak putunya Kiai Sayyid Asror ini tidak boleh menikahi Mbak Alawi yang notabene kata mereka itu keturunannya Nabi. Yang membuat saya nggak tega itu ya, ketika beliau menceritakan sampai khitbahnya itu disuruh putus, dan itu harus di video. Jadi Al-Jufri itu mendatangi pengasuh Pondok Sidogiri, salah satu pengasuh Pondok Sidogiri yang bernama Gus Nur Ghozi, Kiai Nur Ghozi ya. Katanya beliau, khitbah itu harus diputus, harus dibatalkan dengan pembuktian di foto. Padahal itu saya tanya, ini di foto ini sebagai saksi ini di foto dan di video ini diberikan kepada siapa? Katanya beliau, katanya Yai Mas Nur, diberikan kepada Ustadz Taufik, supaya Ustadz Taufik itu betul-betul percaya bahwa khitbah itu sudah terputus. Ya, jadi perjodohan gitu ya? Ya, perjodohan itu terputus. Saya namanya saudara kan loh, nggak enak hati. Akhirnya bagaimana ini Gus? Ya, ayo Gus sampean bantu saya Gus. Kalau membantu secara supaya perjodohan itu nggak mungkin Bu, saya nggak bisa. Kalau saya membantu itu secara halia saja, jadi halia-halianya mereka ya harus kita cegah, harus kita tunjukkan bahwa mereka itu tidak baik melakukan itu. Contoh ya, kawini orang-orang di mana-mana, orang-orang pribumi banyak yang dikawin ya, terus dicerai, ada yang dicerai dikasih santri macam-macam lah. Itu Pak, yang mengawin itu dari kalangan Tembalang itu kebanyakan yang kawin cerai itu di pelataran itu banyak. Nah ya, perlawanan kami ya, saya ngomong sama Gus Nur, kita harus melakukan perlawanan melalui moral Gus, melalui halia-halia mereka. Salah satu contohnya ketika mereka membuat fatwa yang tidak benar, harus kita cegah. Ketika mereka mengawini orang-orang pribumi terus dicerai. Karena ini banyak informasi yang masuk. Ini khusus di Pasuruan ya? Khusus di Pasuruan, banyak informasi yang masuk. Ada anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak mereka. Salah satunya saya pernah dengar dan pernah melihat sendiri, ada di Pasar di saudara saya. Itu memiliki ada anak perempuan perempuan.
Tapi yang pasti duduk wong pribumi, Ya. duduk dari klien. Dan kalau melihat itu saya kan kasihan nasib istrinya yang sudah dicabik, kehormatannya sudah dicabik-cabik ya. Dalam arti begini, perempuan pribumi ketika dikawin oleh orang yang terkenal ya, otomatis harkat martabatnya mereka itu akan terangkat secara otomatis. Ya. Dan ketika mereka itu langsung dicerai di Virot ya, dengan tanpa alasan, wis bosen, apa kita kan nggak tahu alasannya. Tapi yang pasti secara moral mereka itu akan jatuh. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai pribumi itu ya meskipun halal, ya pancen halal, meskipun halal. Tapi kan mereka secara moral kejiwaan mereka sangat terganggu. Kalau melalui perjuangan melalui itu Gus secara medsos, monggo, ya, monggo. Akhirnya beliau itu melakukan perlawanan dari hal-hal yang bersifat fatwa. Saya melakukan perlawanan di medsos itu melalui yang bersifat halia, contoh kawin-kawin itu. Kebetulan di grup Semendi waktu itu ada persoalan yang sangat menarik, yaitu Gus Nur Ghazi itu melakukan perlawanan melalui fatwa yang dilakukan oleh Habib Tanggul yang diibaratkan dengan keberadaan Ustaz Taufik ya. Topik Asgaf. Ya, ini sangat menjadi perhatian mereka juga. Terus, sedangkan saya guyon-guyonannya itu melalui rondo-rondo. Dalam arti janda-janda itu, karena di grup itu memang sering saya itu memang bukan saya lah. Di grup itu secara otomatis ketika membahas persoalan-persoalan janda, ya itu akan booming, akan ramai. Dan memang di sana memang banyak artikulasi yang sifatnya menyindir orang-orang yang suka kawin cerai. Salah satu postingan yang membuat Ustadz Taufik marah itu ketika ada postingan dari Gus Nizam Sidoarjo. Itu sebenarnya itu langsung diblok punya saya itu. Gus, ini loh Gus, janda anak satu, nggak mau Pak Alawi, tapi maunya saya. Tuh. Akhirnya tak blok juga waktu itu. Kok paling-paling si saya Ustadz Taufik no aku itu. Paling-paling, saya nggak berani, saya juga paham kok. Soal-soal IT juga paham. Paling-paling itu kan tidak bisa menjustifikasi. Ya kan? Paling-paling. Loh, ini di screenshot. Ya, di screenshot, dua ini di screenshot, yang satu insya Allah yang screenshot yang menciptakan, yang membentuk grup itu ya, tak sebutkan namanya, enak ya. Ini diberikan kepada beliau. Akhirnya beliau itu marah-marah, mungkin saya tidak tahu marah-marahnya ya. Topik Asgaf ini ya? Ya, saya tidak tahu marah-marahnya bagaimana di wilayah sana, di Amerika. Akhirnya kira-kira jam 10 itu, jam 10 siang ya, saya itu ada yang nelpon tapi tidak melalui WA, yang melalui seluler. Nggak tahu nomornya, sopo ini. Tapi logatnya sih pasti Arab, Yaman, Balawi, bukan logat orang Jawa, ya, bukan lajahnya itu bukan orang Jawa. Saya harus konfirmasi, sampai harus konfirmasi sama saya. Dalam arti bahasa saya itu saya sudah langsung nyantol. Ini berarti Ustadz Taufik ini, kan gitu pikiran saya pada saat itu. Ya apa caranya sampean, Ustadz? Gitu. Kita harus komunikasi di warung-warung yang sepi. Kita harus komunikasi berdua. Saya sendiri, kamu juga sendiri. Waktu itu insting saya mengatakan, loh, iki kok koyo modusnya uang arek-arek orang-orang yang dipersekusi itu ya. Karena di Pasuruan ini banyak yang dipersekusi, ya, yang sering laporan ke saya. Jadi ada di Facebook itu mereka-mereka yang dipersekusi itu modusnya kayak tadi itu, gitu loh, ke tempat, ya, perjanjian ketemu berdua, ketemu di warung yang sepi, kita komunikasi, kita tabayun, kok sampai melakukan hal itu macam-macam, ya.
tapi modusnya kok kayak mereka-mereka yang dipersekusi gitu loh. Karena EP itu ya. Iya, seperti di Kelurahan Kepel itu kan begitu, saya kan diceritani gitu loh ya. Loh, iki kok aku kan dipersekusi ya? Batin saya begitu, oke siap. Nanti setelah sholat zuhur, tak telepon, atau sampai telepon saya. Gitu. Saya juga bukan orang kecil, ya. Saya karena sering dilapori begitu sama masyarakat, ya. Terus laporan persekusi mereka itu meskipun sudah laporan ke Polres, ya, itu tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut. Nah, Saat itu begitu ya? iya, kebiasaan di Pasuruan itu begitu. Jadi ketika mereka itu persekusi sudah dilaporkan ke Polres, ya, itu tidak ada tindak lanjut. Salah satunya itu bukti yang ada di Kepel itu kebetulan RW-nya itu TNI, ya, RW-nya apa RT-nya TNI apa RW-nya polisi, tidak tahu saya, lupa saya itu ya. Itu sudah laporan ke sana, tapi tidak ada tindak lanjut. Akhirnya ada yang dipersekusi, dia dipersekusi itu 3 hari pulang dengan babak belur sudah. Oh. Dari hal-hal demikian ini, insting saya mengatakan, oh saya mau dipersekusi, gitu loh. Oke, saya jawab, oke, habis zuhur kita ketemuan, dan saya akan sendirian. Saya tidak akan ngajak orang lain, dan saya komitmen sendirian. Tapi pada saat itu saya tidak ke warung. Saya berpikir, saya kalau ke warung ya akan seperti orang-orang yang dipersekusi itu. Itu jebakan gitu ya? Iya, saya nggak mau ke warung. Otomatis saya ke Masjid Jamek. Tak menang masjid, saya ke Masjid Jamek saja. Hati saya ya, saya ke Masjid Jamek, saya sholat zuhur di sana. Habis sholat zuhur, tak tunggu di Masjid Jamek. Setahu saya rumahnya beliau dekat di belakang Masjid Jamek. Ketika ada sesuatu, saya bisa masuk ke sana. Gitu loh. Dan saya tidak lari dari persoalan, saya tidak lari, saya tetap akan saya. Ya, saya sudah di Masjid Jamek ya. Lo yang telepon BA akhirnya. Tidak telepon seluler, ya. Tadi kan telepon seluler, ya. Ini terus telepon dia. Gitu loh. Orang yang sama. Ya. Dan pada saat saya ke Masjid Jamek itu, karena kebiasaan saya sama Mas Samsuri, Mas Samsuri tak bilang, Cak, saya anterin ke Masjid Jamek. Ada persoalan sedikit, cuma sampean nggak usah ikut masuk, sampean di luar saja, sampean melihat saya saja, nggak ikut masuk. Karena beliau yang kepingin ngomong sama saya itu, kepingin satu-satu gitu loh. Dia juga tidak membawa orang, gitu loh ya. Otomatis kan niat baik kan harus saya sambut dengan baik, ya kan? Tetapi saya seandainya beliaunya tidak mau ngomong di Masjid Jamek, oke di rumahnya, kan begitu kan kayak, ya oke di rumahnya. Setahu saya rumahnya di belakang itu, belakang Masjid Jamek. Ternyata yang hadir bukan beliau, gitu loh. Yang hadir itu setahu saya ya sekarang ini tahunya, namanya. Ya. Dan tak makan. Jadi ketika saya di sana yang datang itu ternyata Habib. Saya juga kaget, kok ini yang datang, gitu, ya. Loh, telepon aku, mang itu sampai, yang tadi itu sampai enggak? Iya, enggak, tadi itu yang telepon saya seluler, gitu saya, ya. Ini yang datang kok sampai sekarang, gitu saya. Terus ada apa? Loh enggak, kita harus bicara baik-baik. Lihat di sini kan enak, gitu saya. Ini kan bisa ngomong baik-baik di sini. Di halaman masjid tuh dia? Di halaman masjid. Dia nggak mau ngajak keluar, gitu, nggak mau kan. Lalu terus niatnya apa? Saya tidak, katanya ya Habibie itu, ya, saya tidak terima apa yang kamu lakukan. Kamu harus tak bunuh sekarang. Itu saya sudah laporan sama keluarga, termasuk sudah pamit sama Didi saya. Loh, kalau kamu mau bunuh saja di sini, nggak usah jauh-jauh gitu. Bunuh saja di sini.
Jadi yang telepon seluler dengan beliau itu orangnya berbeda ya? Menurut saya waktu itu berbeda. Oke, lanjut dulu. Berbeda. Ya. Menurut saya berbeda. Yang telepon saya itu koyo suaranya mirip-mirip yang telepon dengan Gus Arya. Oh, oke. Suaranya mirip-mirip gitu. Seperti itu ya? Ya, mirip-mirip gitu. Suaranya, tapi saya benar tidaknya lupa, terus nomornya hilang gitu loh. Dulu tak simpan dulu. Dulu sempat tak simpan. Ya, nomornya hilang. Tapi telepon yang kedua, ya ketika dia datang itu, ya dan dia berbeda, sudah memakai WA. Dan ngancam-ngancam tadi ya? Ya, yang ngancam-ngancam saya mau dibunuh itu. Terus dia sudah pamit sama keluarganya, pamit sama Cici, ya. Intinya saya mau dihabisi. Iya. Pada saat itu loh, paten bunuh di sini saja, tidak usah mencari di tempat yang sepi. Gitu. Sudah bunuh saja. Tak kasihkan kepala saya itu waktu itu, ya kan? Ini tidak tahu. Saya cuma tahu video itu waktu itu videonya banyak, ya videonya banyak waktu itu. Tapi tidak tahu yang tersimpan cuma itu saja, nanti tak cari lagi. Ya, yang apa komunikasi saya dengan Y Habibie secara jelas itu, ya itu tak cari lagi. Tapi ada video sebagian saja itu yang tak berikan, ya. Akhirnya saya sama takmir masjid karena kondisi rame, ya disuruh keluar saya. Oh ya, saya keluar. Nah, terus saya keluar karena saya menghormati takmir masjid kan. Ya, saya keluar dari situ, diajak nemui Ustaz Taufik itu. Oh gitu Ya, tak bilang, kan bu di belakang situ rumahnya. Ayo ke situ. Saya langsung belok ke sana. Gitu. Ya, katanya Ustaz nggak di situ, Ustaz di pondoknya sana. Enggak, panggil sini pokoknya. Panggil sini. Loh, sampai jangan sekarpan itu guru saya, pula gurumu, masa guruku, begini. Itu gurumu, bukan guru saya. Oh, pendatang. Ya. Waktu itu saya itu sempat mau dipukul. Oh, dengan Habib. Iya, padahal memang tak suruh mukul memang bunuh bisa kue. Seandainya saya mati, ya, saya itu sudah berkomitmen. Seandainya persoalan ini saya dibunuh oleh mereka, ya. Saya rela kok, saya siap kok jadi tumbalnya Kiai Pribumi. Saya sudah bilang begitu. Ketika ini Mas Samsuri ini marah-marah, ketika saya waktu itu kan sudah mau masuk diajak ke pondoknya kan. Jadi berdiri sendiri waktu itu? Kenapa? Waktu di bus itu nggak sendirian? Sendirian. Oh, sendirian. Sendirian, gitu loh. Cuma saya kan minta ke masjid itu kan minta diantar Kak Samsuri. Oh, oke. Ya kan? Saya kan bawa sepeda. Iya. Kak Samsuri terno aku. Nggak tahu ini kok nggak pulang, saya nggak tahu. Gitu loh. Tapi Pak Samsuri lihat kejadian itu kan? Lihat. Waktu Habib yang namanya Habibie. Iya, namanya Habibie sempat ngancam-ngancam memang. Sampai tahu saksi di lokasi itu ya? Iya, saya jadi mendekati Gus itu. Awalnya saya nggak boleh. Coba dirinci gimana kejadiannya Pak Samsuri? Waktu itu saya disuruh menjauh ke Gus. Begitu kelihatannya ngancam-ngancam, langsung saya dekati Gus itu. Tapi sempat mau mukul? Sempat mau mukul memang. Dan sampai kan tidak pulang itu kan karena orang-orang di mobil itu kan Banyak. Ya kan? Di situ Gus Duta mau keluar itu mau ditarik, disuruh masuk mobil. Tak lihat di mobil itu banyak orang. Iya, itu ya? Iya. Suruhan yang telepon seluler itu? Iya. Nggak tahu saya. Akhirnya enggak, saya tarik Gus Duta. Saya sampai kan sama saya Bu tadi Bu. Kok sampai mau naik mobil, naik sepeda motor sama saya. Oh, Gus Duta mau ditarik oleh orang-orang yang namanya Habibie. Namanya itu ya? Iya. Oh. Mau disuruh masuk ke mobil. Sama mau dibunuh kok, bapaknya orang mati, biarin. Lah sama macam orang mati bisa begini. Karena tempatnya di masjid kan ramai, dimasukkan ke mobil mau dibawa ke tempat sepi. Saya tak lihat di mobil itu banyak orang. Iya. Banyak orang. Untung insting jenengan peka ya. Ini sampai Gus Duta dimasukkan mobil sendirian. Iya. Salah. Jadi jenengan menghalangi juga. Menghalangi waktu itu. Dan terus akhirnya itu persoalan sampai ke pihak yang berwajib ya? Begini. Ya. Akhirnya saya itu diantar mau ke Pondok Sunia Salafiyah di Sungai atau di Keraton Sungai. Karena hanya cuma satu, ya mau lewat jalan raya sungkan. Ya.
sama teman-teman polisi tidak pantas sih ini ya koyok ngenyek lewat di dalam saja Mas Cak Samsuri lewat di dalam ya lewat keraton lewat karya bakti Ya. lo lewat karya bakti itu saya ingat ada Cak Hamid ya ingat Cak Hamid pikiran saya Cak Samsuri balik Cak Samsuri kembali ke Cak Gus Hamid pikiran saya ya bacaan saja waktu itu. Oh, yang Hamid. Ya, saya enggak niat ke rumahnya Gus Hamid enggak. Ya. Cuma ketika lewat situ, ingat loh, kenapa saya enggak pamit sama Gus Hamid saja, gitu loh, ya. Iya. Akhirnya saya balik putar lagi, ya karena lihat gangnya tadi itu ingat Gus Hamid ya. Ke Gus Hamid saya. Setelah dari musola itu ya. Jadi masjid. Di karya bakti. Saya sudah nyampe di apa ini kelurahan mana itu karena kan ya apa itu ya, Iya. sudah keluar dari masjid kan. Udah keluar. Iya. Jadi kejadian itu. Ya niatnya saya itu ke Sunia Salafiyah gitu loh. Karena yang pakai apa Avanza tadi sudah menunggu di sana juga. Oh, ke sana juga. Saya kan nggak boleh jadi satu di mobil sama Samsuri, Ya. kan? Ya, Mas. Antar saya saja. Ya apa sampean pulang dan pergi dan pulang harus sama saya. Aku nggak kepingin sampean dibacain uang, gue sudah sampean mati. Yo, aku memang mati begitu ya itu. Iya. Gitu. Akhirnya saya lewat dalam ada gaya Gus Hamid, ingat Gus Hamid. Iya. Ada Gus Hamid di sini Gus Hamid gitu. Aku takut sama Gus Hamid. Enak kan enggak itu? Gitu loh. Saya kan khawatir sikap saya salah, ya kan? Ya. Saya konsultasi ke Gus Hamid. Gus, tak ceritakan bla bla bla. Nggak usah wis Gus. Kulo kok sampai nuruti jeneng kepanasan. Katanya Gus, gini aja Gus, gini Gus. Sampai telepon Yai Suadi sekarang. Itu. Tak telepon Yai Suadi, tak ceritakan sama beliau kejadian itu. Iya. Dan tak ceritakan bahwa saya mau ke Sunia Salafiyah menemui Ustaz Taufik. Di Saudi ini sudah. Yai Suadi Abu Ammar. Itu ketua kami, itu panutan kami, panutan Zuria Semendi, ketua Zuria Semendi, ketua yayasan Zuria Semendi. Oke, ya. Sedangkan saya sekretaris Zuria Semendi. Oh iya. Ya, kan bagus seandainya saya itu konsultasi dulu sama Yai Suadi. Betul. Saya ceritakan ke beliau, Yai Suadi jawabnya begini, nggak usah, sampean harus kembali, nggak usah ke sana, jangan mempersulit kami. Itu Yai Suadi. Ojo bawa masalah kok Gus. Itu. Jangan membawa masalah Gus. Sudah pulang saja, kembali saja. Nggak usah direken, nggak usah dihiraukan yang begitu-begitu itu. Sudah. Banyak tinggal. Iya, langsung pulang. Akhirnya saya tidak ke Sunia Salafiyah, ya. Saya mampir ke rumahnya Gus Hamid akhirnya. Kami ngomong-ngomong di sana, tak ceritakan sama Gus Hamid. Ya, terus tidak lama Yai Nur Gozi juga datang, gitu loh ya. Datang, beliau itu curiga ada sesuatu, gitu loh. Curiganya gitu. Beliau itu waktu keluar dari Sidogiri itu, ya, ketemu di Pondok Sumi itu ada mobil Avanza yang filmnya gelap semua. Kok aneh begitu katanya Gus Nur Gozi itu. Dikejar sama Gus Nur Gozi itu. Hilang, ada di Jalan Jawa hilang. Gitu, nggak ada. Kemana ya? Apa saja sama dengan yang apa tadi itu tadi? Iya. Yang mau masukin Yang Gus. masuk ke itu. Oh iya. Ya. Oke. Terus Gus Nur Gozi itu nyari-nyari lama, ya. Nyari-nyari lama. Kebetulan saya mampir di Gus Hamid, ya. Beliau itu nyari-nyari Avanza itu tidak ketemu, ya. Ya. Beliau itu ke Gus Hamid juga. Gitu loh, ya. Kok kebetulan sekali, gitu ya. Beliau cerita begitu sama saya waktu itu. Saya sudah curiga, Gus. Ada mobil yang filmnya gelap keluar dari pondok itu, tak kejar memang, Gus. Misterius ya. Mau ngapain? Kok aneh ini begitu? Mobil kok gelap sekali, gitu loh. Dicari hilang di Jalan Jawa katanya. Gitu. Dicari-cari sama Gus Nur. Mobil khusus untuk menculik Bang. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Di sini dulu kan. Akhirnya ketika semua kejadian itu selesai dan saya itu ada di Gus Hamid, Yai Hamid itu, Gus Nur Gozi itu datang. Jadi tanpa kita janjian nggak tahu gitu loh. Cuma insting saja mungkin. Iya. Akhirnya saling cerita, ya. Gus Nur Gozi telepon temannya seorang aparat kepolisian juga.
Kita konsultasi di situ. Ya. Tak ceritakan semuanya. Ya, tak ceritakan. Saya juga sama persoalan hukum kan repot masalah itu. Kan nggak begitu mengerti hukum. Saya tanya, insya Allah Pak Polisi itu namanya Pak Rio yang diminta datang sama Yai Nurul itu. Oh, datang ke lokasi ini ya? Iya. Di lokasi Yai Hamid itu. Saya tanya, secara hukum bagaimana Pak Rio saya itu dia Pak Rio di persoalan ini? Iya. Oh enggak Bos, itu kalau menurut saya secara aturan medsos itu IT bukan sampai yang kena. Itu ya kan? Ya. Bukan sampai yang kena. Nah, akhirnya pada saat itu saya itu banyak masukan ya, sekalian di briefing sama orang-orang, dijemukan sana kemari ya, di persoalan saya soal janda itu. Ya, soal janda, kembali pada soal janda itu. Minim saya kan juga bingung juga. Dasar hukum saya apa? Kan gitu kan? Saya akan akhirnya tanya-tanya itu, ya kan? Mengenai IT bagaimana Pak Rio saya Pak Rio? Itu katanya Pak Rio sampean tidak terjerat IT Bos. Yang terjerat IT itu yang screenshot atau yang laporan. Karena ini konsumsi grup Bos, bukan untuk konsumsi luar, itu katanya. Akhirnya ngomong banyak di sana karena sudah mau maghrib ya. Saya pamit pulang. Saya pulang sampai Kiai Gosi, saya pulang dulu sampai Kak Samsuri ini pulang. Maghrib di rumah, ya. Loh di rumah itu sudah banyak polisi, kan aneh. Oh, gitu. Iya kan? Iya. Lebih dari 10 polisi itu. Oh, rumah jenengan udah dijaga kursi ya? Iya sudah banyak di Gerdu saya itu sudah banyak polisi, kan aneh, kan gitu kan? Karena saya sudah dibekali banyak, termasuk dari Pak Rio itu juga saya banyak, ya. Nah polisi-polisi itu marah saya, apa polisi kiri-kiri, ya aku, ya. Ada apa Pak? Kok aneh teman? Gitu. Insting feeling saya, oh disuruh ini, disuruh mereka ini, gitu kan? Itu juga yang menyuruh yang benar-benar ya? Iya, pikiran saya begitu. Siapa yang menyuruh kamu sini? Tak gitu kan? Ya. Apa masalahnya? Anak surat panggilan tak saya ini? Itu saya. Sing jelas Pak, ada moro-moro, apa ngerodok uang ini, ya. Sampai kan aparat, ya. Sampai Pak aparat. Sing jelas, ono apa itu? Ya. Terus orang laporan tak? Gini ya Pak. Saya bilang sama yang menyuruh saya datang ke sini, saya laporkan. Laporkan saya persoalan saya. Iya. Tak tunggu, lek kepingin kedok kuburan sendiri. Tak tukang. Saya bilang begitu di briefing sama Pak Rio itu. Ya, sudah dikasih tahu banyak gitu. Di rumahnya Gus Hamid itu saya di briefing banyak gitu loh. Akhirnya saya itu wis ngawur, ya tambah ngawur. Ya. Salah satu yang waktu itu dari polisi yang banyak itu saya lupa saya. Ya, salah satu yang saya kenal itu namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad itu saya tanya, apa kedudukan sampean Pak? Kenapa sampean kok moro apa datang ke sini? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Masalah apa ini? Tak. Mereka laporan tak? Iya. Sampai ngomong FPI lah, tak gitu kan langsung waktu itu, ya kan? Ini kan persoalannya kan FPI kan? Ya, pikiran saya. Langsung tak tuduh begitu. Sampai itu FPI lah, namanya Pak Ahmad. Dan Pak Ahmad itu menjadi KBU, lupa saya istilahnya. Tapi dia itu di jajaran Inter. Di jajaran Inter. Seiki KBU, ya apa? Inter semua kayak nggak gitu kan? Ya apa ceritanya? Kok sampai moro ujuk-ujuk datang ke sini? Saya memang ada masalah tapi kok sampai kok moro datang ke sini? Ada yang nyuruh lah, tak gitu kan? Kalau nggak ada yang nyuruh, nggak mungkin. Akhirnya dia ngaku, saya kan orang Inter tuh. Dan semua kegiatan di kejadian di wilayah Pasuruan saya kan harus tahu. Makanya saya kepingin tanya kesampean masalahnya apa? Loh, saya nggak diceritain Pak, tak ada begitu. Enggak, saya betul-betul tidak tahu. Lah sampean betul-betul tidak tahu. Ini persoalan IT Mas. Ya ini ya. Ini persoalan IT. Ya. Dan persoalan ini seharusnya tidak menjadi besar begini. Apa mana kok polisi pakai koyok ini iki. Banyak polisi begini ini. Waktu koyok maling aja modelnya. Itu saya. Ya. Dan begini saya waktu itu. Pak Ahmad itu menanyakan lagi ke saya. Gus, apa yang ada yang lebih urgent dari persoalan IT itu? Beliau menanyakan itu ke saya. Loh, kalau persoalannya yang lebih urgent ada, tak gitu kan? Tapi bukan kapasitas saya yang menjawab, ya kan? Bukan kapasitas saya yang menjawab.
kapasitasnya para kiai. Nggak apa-apa sampai kepingin menanyakan itu. Sip, tak ambil WA ya ke Dulia Semendi. Assalamualaikum kiai-kiai sedanten yang memperhatikan persoalan saya. Ya, karena kulo nedhi jenengan semua ke Pondok Nurul Islam. Sak mangken tidak pakai lama. Saya sih ingat, biar saya voice note saya ini Semendi itu. Ya, karena waktu itu tak lihat begini apa begini Semendi sama persoalan saya gitu loh. Di WhatsApp grup itu ya? Iya di WhatsApp grup itu. Apa Gus Nur Gozi apa Gus kan saya tidak tahu. Saya kan tidak sempat membaca, ya kan? Ya. Tapi mengatakan oh ini orang di grup ini ramai persoalan saya, kan gitu kan? Akhirnya tak voice note gitu. Oke Pak Ahmad, samangken sekarang Kapolres dan semuanya hadir ke pondok. Tak minta. Dan kiai-kiai juga tak minta hadir ke sana ke pondok. Nah umatku tidak cukup, cilik umatku. Tak gitu kan? Ya. Akhirnya saya pondok aja nang pondok aja itu saya ya ada ke pondok di sana adik saya tak suruh mengeluarkan semua kursi-kursi. Keluarga saya bingung, adik saya ada apa ini mas? Bes sampai nggak usah lihat ada apa ya. Sekarang sampai beli kue-kue karena ada tamu dadakan. Saya sholat dulu ya, sholat isya saya sholat dulu ya. Kira-kira saya dari rumah sampai ke pondok terus sholat isya ya, terus keluar saya ketemu Kak Samsuri bilang Gus Aji sampun tengah di masjid Gus, di depan masjid kok cepat sekali, kira-kira 15 menit itu ya, 15 menit. Gus Kuat telepon diri itu? Ya itu Adi sudah hadir, saudara-saudara dia aja semua sudah hadir. So santri-santri dari Pondok Katon ya, dari mana itu banyak ada di masjid semua, dia datang semua. Gitu loh, ya. Pada saat itu Kapolres tidak datang, yang datang itu Pak Rizal namanya. Pak Rizal itu Kasat Intel. Ya, saya kan meminta Kapolres yang datang karena menanyakan hal yang lebih urgent, ya kan? Ya. Akhirnya di pertemuan di pondok itu pertemuan itu ada videonya. Memang nggak detail, ya, memang nggak detail. Saya mengatakan Pak Rizal, ya. Kalau yang tadi siang itu persoalan IT Pak Rizal, ya persoalan kecil, bukan persoalan besar. Tapi kalau yang persoalan besar, ya sampean jangan menanyakan ke saya, bukan kapasitas saya yang menjawab. Yang menjawab beliau-beliau ini, kiai-kiai seperti Kiai Suadi, Kiai Maksum, Kiai Nur Hasan, Nur Gozi, kiai-kiai semua ini semuanya memiliki kapasitas ketua semua di Pasuruan, kota, di kabupaten. Beliau ketua Jatman, Kiai Hidayatullah, ada gitu, ya kan? Ya. Terus lupa saya yang datang siapa saja. Gus-gus juga banyak semua yang datang. Jadi di pondok saya itu rame, polisi juga banyak, ya. Kiai juga banyak, begitu, ya. Di sana macet sampai, di pondok itu macet, gitu. Berarti ini kan sesuatu atensi yang sangat besar sekali, begitu loh, ya. Saya tidak menyangka sampai sebegitunya, ya kan? Saya tidak menyangka kok sampai sebegitunya. Dan ini sangat viral di Pasuruan. Sangat viral. Akhirnya pada saat itu ketika sayangnya apa yang datang bukan Kapolres. Saya menginginkan Kapolres yang datang itu. Karena aku cek mesisan, ya sekalian wis ya. Ternyata yang datang namanya Pak Rizal. Pak Rizal itu Kasat Intel, insya Allah saya nggak tahu namanya kan. Dan yang membuat pertemuan semua di situ kayak begitu itu namanya Pak Ahmad waktu itu KBU apa ya, terus tidak lama diangkat menjadi Kapolsek Muling insya Allah ya, Kapolsek Muling ya, namanya Pak Ahmad. Dan saya ingat waktu itu, dan ingat betul nomornya, saya tak simpan nomornya Pak Ahmad sampai sekarang nggak simpan. Akhirnya ketika pertemuan itu, ketika Pak Rizal menanyakan yang urgent ya, yang menjawab pada saat itu selaku apa istilah perwakilan menjawab dari para kiai itu ya, itu Yai Suadi. Jadi Yai Suadi Abu Ammar dengan pertanyaan yang banyak tadi dari kepolisian ya, menjawabnya cuma simpel Pak Yai Suadi itu. Jadi Yai Suadi mengatakan begini Pak,
Dari semua pertanyaan sampean, ya saya simpulkan, saya menjawabnya begini. Kami selaku ulama atau kiai pribumi, kiai NU dan kiai pribumi, ya, akan menjaga keutuhan NKRI. Satu, ya ini sampai camkan ini, gitu. Kami semua menjaga keutuhan NKRI. Apabila ada yang merongrong NKRI, yang menistakan atau merongrong Undang-Undang Dasar, Pancasila, juga Bhinneka Tunggal Ika, jawabannya satu, Pak. Ini Pak Rijal, ya, saya contohkan ya. Ini Pak Rijal, ini Yai Suwardi. Memang agak dekat. Apa Yai jawabannya Yai? Itu ya. Jawabannya cuma satu. Apa itu Yai? Yai Suwardi jawabannya ngeri. Perang. Gitu Yai Suwardi itu. Menuju Ke Pak Rijal, Pak polisi tadi. ke pintu itu ya? Ya. Kasat. Oh, Kasat, betul. Perang. Begitu. Oke, titik kan sudah perang. Ditambahi begitu, saya masih ingat itu. Gitu loh. Dan setelah kejadian ini, ya, kejadian itu memang sangat viral, ya, memang sangat viral. Saya sendiri pribadi tidak menyangka, sehingga kejadian itu menurut saya merupakan embrio dari kondisi nasional kenasapan sekarang itu. Polemik nasab itu. Karena pada saat itu memang ada embrio naat, sudah ada, ya kan? Tapi kan persiapan semua, ya kan? Ya. Tapi setelah itu saya itu kira-kira dapat 3 hari dari kejadian itu, ya. Saya diambil sama Gus Hamid. Nggak ngomong nggak apa, ayo ikut saya. Nang di Gus, kemana Gus? Ke Malang. Tuh. Ada apa Gus? Banyak yang menanyakan persoalan ini ke saya. Tuh, saya kegiatan di Malang itu apa saya kan nggak tahu, ya kan? Ya. Akhirnya saya ke Malang. Mertua ternyata di sana itu saya nggak nyangka mertuanya saudara saya sendiri, namanya Gus Romat Elwa itu. Di sana ada kegiatan juga. Terus banyak kiai kumpul di sana itu, ya. Salah satu yang menanyakan ke saya itu persoalan ini, beliau almarhum Kiai Saiful Islam dari Genggong yang menanyakan, bagaimana Gus persoalan kemarin itu kok sampai viral begitu? Ya saya ceritakan semuanya ke kiai-kiai macam-macam, dari kiai di Malang juga banyak, orang-orang kiai-kiai Malang juga. Waktu itu ada pengasuh An-Nur Bulu Lawang II, bapaknya, ayahandanya Fakhur Raji dulu. PBNU itu. Fakhur Raji ya, Fakhur Raji. Beliau juga menanyakan ke saya waktu itu ya. Saya ceritakan semua, tidak nambahi, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Dari cerita saya ternyata kiai-kiai itu marah. Pada saat itu marah. Waktu itu kiai-kiai di pertemuan itu, ya, karena saya kan tidak nyangka kalau dipanggil ke sana. Saya mau disusul, dijemput gitu saja sama Gus Hamid, ya kan? Gus Hamid KPU itu, ya. Saya ke sana, saya cerita, kiai-kiai itu marah. Yo harus dirobohno kalau begini Gus. Pondok Sunniyah Salafiyah itu Gus. Gitu. Saya bilang jangan kiai, persoalan ini sudah selesai. Ini sudah diselesaikan oleh kiai-kiai sepuh Pasuruan. Kalau jenengan semua bertindak melebihi yang setelah diselesaikan, kita kan harus menghormati kiai sepuh di Pasuruan. Gitu. Oleh kiai-kiai pada saat itu marah semua. Saya cerita dulu marah semua. Pondok Sunniyah Salafiyah itu milik Ustaz Taufik Asgar. Oh, yang sampai sekarang ini itu ya namanya. Ya. Iya. Senternya betul. Kalau sampai tidak percaya, kalau kiai-kiai pada saat itu marah, ya sampai telepon aja ke sampai itu Gus Hamid KPU itu. Tapi reaksi dari PCNU maupun PBI saat kejadian ada reaksi? Belum ada PBI. PBNU tidak ada reaksi apa-apa. Jadi NU seakan-akan kurang peka terhadap hal-hal demikian. Ya karena tidak ada kepekaan. Saya tidak tahu, tidak ngerti kenapa kok
pengurus NU itu dan kiai-kiai yang apa ya? Saya kan kepingin saya sebetulnya saya itu kepingin mengangkat harkat martabatnya kiai-kiai pribumi, ya, terutama kiai-kiai. Tetapi pengurus-pengurus NU kota maupun kabupaten bahkan wilayah pun, ya, karena saudara saya juga ada pada saat itu dari kita di Duria Semendi itu, ya, ada wakilnya kiai Probolinggo apa jadi? Ngenggong itu mutawakil ala Allah. Beliau itu wakilnya dari Kiai Mutawakil ala Allah di PWN. Tapi persoalan saya itu kenapa malah terkesan dikecilkan? Padahal sebenarnya saya menganggap itu persoalan kecil yang menjadi besar efeknya, ya kan? Ya. Tetapi pengurus-pengurus NU ini seakan tidak mau tahu. Memang tidak punya kepekaan, repot kalau sudah tidak punya kepekaan itu, ya kan? Kalau sudah tidak ada kepekaan, bagaimana mau memperjuangkan harkat martabat bangsa ini? Kan begitu, ya kan? Ya. Ini sudah menjadi mukibin. Wallahu a'lam. Jadi mukibin kalau bisa jangan dijadikan kambing hitam. Yang pasti namanya pengurus NU itu harus memiliki integritas yang tinggi. Menjaga ulama NU-nya. Ngoten Mas Arwi ya. Apa udah kegetem kayak ini. Jadi begini. Jadi menurut saya memang kejadian kondisi yang sekarang ini memang biangnya dari Sidogiri. Biang ini semua dari Sidogiri ketika keluarga Sidogiri mau kawin sama Pak Alawi diharamkan. Dianggap Kiai Asro dan Sayyid Sulaiman itu bukan durian Nabi. Jadi seakan-akan ketika keluarga Sidogiri kawin dengan Pak Alawi itu sama dengan zina. Itu yang saya tidak terima itu. Dan sampai sekarang saya tidak terima. Meskipun di Sidogiri, ya, masih banyak mukibin. Saya juga tidak habis pun pikir, kenapa keluarga Sidogiri yang notabene itu keturunan dari Sayyid Sulaiman, ya, dan Kiai Fuad sudah diisbat oleh Maroko, oleh Jordan, oleh semua nakib internasional, ya. Banyak keluarga Sidogiri yang mana yang tidak percaya. Ini yang saya prihatin kepada keluarga Sidogiri itu. Lebih percaya ke Pak Alawi. Lebih percaya kepada Pak Alawi yang diisbatnya cuma di Alawi saja. Seakan-akan mereka itu cuma mengatasnamakan Kiai Sepuh, ya, bahwa Pak Alawi itu durian Nabi, padahal bukan. Dan mereka tidak mau percaya, tidak mau menepis itu semua. Itu loh. Saya jengkel ketika ada informasi soal Mas Baharta siapa itu, ya, yang mau menurunkan isbatnya Yai Fuad. Saya jengkel ya. Loh, saya jengkel, saya tidak terima. Yai Fuad itu ngurusnya nasabnya sendiri kok, tidak ada yang bantu kok. Ya kan? Dia itu komunikasi dengan internasional itu sendiri kok. Tidak dibantu oleh orang-orang itu kok, tidak dibantu Pak Alawi kok. Gitu loh. Ketika beliau itu sudah mendapatkan isbat, malah diturunkan. Ini yang saya jengkel. Kok ngelamak temen di keponak-ponakan? Diganti isbat ke Robito gitu. Loh, seandainya kalau mau Robito mau isbat, silakan diisbat, gitu loh. Katanya Robito, keluarga Sidogiri itu terputus, mufakih. Seandainya mengatakan durian Nabi, dikatakan palsu. Menurut Robito. Kalau isbat ke Robito, Gus, jadi asli gitu. Ojo manas-manas gitu. Aku nafsu aku. Jadi asli. Cuma kita putus, akhirnya ada. Jadi dari kronologi yang diceritakan beberapa tahun lalu soal COVID Astra dengan tingkah polanya seperti itu, tapi ternyata dari pengurus PW dan PC itu sendiri tidak peka sampai dengan mendapat ancaman, bahkan sampai mau dibunuh dan seterusnya. Nah, mungkin dengan bisa ngasih pesan yang lebih fokusnya kepada pengertian atau pemahaman masyarakat khususnya di Pasuruan ini, Gus, dengan Lembala ini. Monggo. Begitu ya. Saya itu sangat prihatin sekali dengan kondisi yang ada di Pasuruan, ya. Apalagi banyak yang mengatasnamakan
para kiai sepuh. Padahal keilmuan sekarang itu terus berkembang, ya kan? Pada saat dulu memang tidak diketahui karena informasi itu hanya dari lesan, dari mulut ke mulut. Sedangkan informasi ini sangat global sekali sekarang. Dan informasi itu bisa dibuktikan dengan keilmuan yang seintegritas gitu ya, memiliki disiplin ilmu masing-masing. Karena di urusan nasab yang memiliki keilmuan di disiplin ilmu nasab. Dan di Pasuruan ini tidak, di kiai-kiai Pasuruan ini tidak. Jadi semua keilmuan itu dicampur aduk dari satu. Di Pasuruan ini tidak bisa membedakan mana keilmuan sains, ya, mana keilmuan tasawuf, mana keilmuan syariah, fikih, ya, semuanya diaduk jadi satu. Jadi ketika hal-hal yang bersifat sains, syar'i maupun hal-hal yang bersifat hukum, ya, itu muara kiai-kiai di Pasuruan ini khususnya, ya, itu bermuara kepada keilmuan tasawuf, husnudzon. Padahal tasawuf bukan husnudzon. Tasawuf itu kalau menurut arti saya, bahkan hakikat itu adalah kegiatan yang tidak zalim, sesuatu yang sesuai itu. Tapi ketika tidak sesuai, kenapa kiai-kiai kita itu harus husnudzon gitu loh? Sudah tahu tak sembelihkan babi, mereka husnudzon, daging ini tetap kambing. Kan naif sekali namanya, ya, naif sekali. Di mana letak disiplin ilmu kiai-kiai kita ini? Gitu loh ya. Saya sangat prihatin dengan kegigihan PCNO Kabupaten Pasuruan, ya, yang mengatakan marhabib atau ba'alam itu masuk dalam akidah keimanan umat Nahdliyin. Ini yang saya itu prihatin. Dan itu beliau ceramahnya di kampung-kampung dan ceramahnya di linia NO, ke MWC, ke Ranting begitu. Jadi saya mengibaratkan, jelas-jelas tak sembelihkan babi, kok saya husnudzon ini kambing. Ini loh masalahnya. Kan naif sekali. Gitu. Berarti cita ba'al rukun Islam yang ketujuh. Ya Allah wa'lam. Rukun iman yang ketujuh. Allah wa'lam. Saya juga mengurus rantingan. Saya itu juga prihatin dengan PCNO Kota Pasuruan. Gitu loh. PCNO Kota Pasuruan itu orang-orang yang ilmiah semua, pinter-pinter semua. Loh kenapa? Mereka itu tidak dipakai, keilmuannya tidak dipakai. Sampai saya itu kepingin mundur, sudah mengundurkan diri saya di ranting, nggak tahu diterima apa tidak. Ranting NU. Saya itu mundur dari ranting NU, salah satu protes itu, ya, karena sosial budaya kita sudah berbeda dengan mereka, gitu. Balawi ya. Dan Ba'alam. Terus saya juga begini, ini yang pesan saya pada semua. Jangan mengatasnamakan kiai sepuh, ya, termasuk kiai. Ngapunten, aku tidak kepingin ngomong. Mohon maaf, termasuk mereka itu mengatasnamakan Kiai Hamid untuk kunci pembenaran itu, ya, mengatasnamakan Kiai Ahmad Jufri, ya, untuk membackup kebenaran menurut mereka. Karena banyak yang mengatakan bahwa kiai-kiai sepuh itu sudah menghormati para habaib, berarti habaib itu keturunannya Nabi. Ini yang dipakai mereka, yang dipakai para pemimpin. Saya khawatir di suatu saat nanti anak cucu kita itu sudah pintar secara ilmiah dan mampu membuktikan bahwa benar Pak Alawi itu bukan keturunannya Nabi, ya. Akhirnya anak turun kita itu begini, ya bagaimana ya Kiai Hamid dulu sama Kiai Ahmad Jufri kok bisa mengisbat itu? Berarti Muhyiddin sekarang ini yang menghancurkan namanya Kiai Hamid sama Kiai Ahmad Jufri. Itu menurut saya. Jadi mohon maaf, jangan membawa-bawa nama Kiai Sepuh yang sudah meninggal. Karena Kiai Sepuh yang sudah meninggal itu menurut saya nggak bisa diklarifikasi, nggak bisa diklarifikasi.
Ya, itu saja. Oke. Oke. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, para pemirsa semua bisa tercerahkan seperti apa sih kronologinya dan seperti apa yang terjadi di Sidogiri dan sekitarnya, khususnya di Pasuruan ini terkait dengan Tlen Pahlawi dan para kiai ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kira aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.